Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kita kembali akan mempelajari, mengenal perjanjian baru, dan kita akan mempelajarinya secara umum mengenai Kitab Wahyu. Pada video yang ke-8 ini, kita akan menelusuri apa yang ada di dalam Kitab Wahyu ini secara umum. Kitab ini ditulis oleh Rasul Yohanes pada tahun 90. Rasul Yohanes adalah rasul terakhir yang akan mengalami kematian, meninggal dunia. Rasul-rasul lain, yaitu 12 rasul yang lain, sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Ada yang disalibkan terbalik seperti Petrus, ada yang dipenggal kepala, ada yang disiksa, dan beragam cara dilakukan oleh orang dunia, oleh orang-orang jahat terhadap hamba-hamba Tuhan. Pada abad pertama menjelang abad kedua ini, Rasul Yohanes menulis untuk keadaan atau kondisi gereja pada generasi yang kedua. Kira-kira sudah ada berdiri gereja di 7 jemaat di tempat yang berbeda. Di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis, di Philadelphia, di Laodikia, dan seluruh jemaat ini memang jemaat yang nyata, yang real. Ini berbeda dengan 7 jemaat yang ditulis suratnya atau ditujukan suratnya kepada 7 jemaat pada zaman atau masa kisah para rasul atau zaman pada masa Paulus mengirimkan surat-suratnya. Tentu ada beberapa persinggungan seperti jemaat di Efesus dan juga jemaat di Philadelphia atau Laodikia. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kitab Wahyu ini ada 22 pasal. Kalau kita membaca kitab ini, kita mengetahui rujukan dari kitab ini adalah Perjanjian Lama dan pengajaran Kristus. Kitab ini ditulis oleh Roh Kudus melalui Rasul Yohanes. Seperti kitab-kitab yang lain, Roh Kuduslah yang menulis kitab-kitab itu dan ditulis oleh para penulis. Di dalam kitab Wahyu ini, ada gambaran yang umum berkaitan dengan situasi sosial politik pada waktu itu dan kehidupan bergereja yang sedang berada dalam penganiayaan. Ada yang dibawa ke satu arena untuk dimakan oleh binatang buas, ada yang dibakar hidup-hidup, dan ada yang dipotong, dipenggal, dan menakutkan. Orang-orang Kristen waktu itu ketika memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menyatakan kasih anugerah Allah kepada segala bangsa, baik di daerah Yerusalem, Yudea, Samaria, Asia Kecil, Asia Besar, sampai Roma, semua tempat merasa terganggu dengan berita Injil itu. Tetapi sekaligus mereka membutuhkan berita Injil itu karena ada pengharapan hidup setelah kematian, ada pengampunan atas segala dosa, dan ada jaminan penebusan dan keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, kalau kita ingin membaca kitab Wahyu, ada baiknya kita sudah membaca kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Kita sudah membaca 4 Injil, dan setidaknya memiliki pengertian latar belakang dari surat-surat Paulus, surat-surat umum yang berbeda konteks zamannya. Walaupun kira-kira perbedaannya sekitar 30-40 tahun, tetapi itu satu generasi. Kitab Wahyu ini, mari kita telusuri satu bagian demi satu bagian secara umum. Kitab ini merupakan wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya supaya ditunjukkan kepada hamba-hambanya. Tentunya Rasul Yohanes menuliskan ini supaya melaluinya hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan mengerti dan memahami tentang paralelitas zaman yang sedang dihadapi. Kitab Wahyu ini ditulis di Pulau Patmos dalam suatu penglihatan dan ditujukan kepada 7 jemaat di Asia Kecil. Tetapi tentunya kita dapat membacanya dengan pengertian yang baik, mengenal siapa Kristus dan memahaminya dengan benar. Dan bagaimana kita mengasihi Kristus dan menyadari bahwa Kristus adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, Sang Logos, yang menyatakan dirinya. Dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ini, ia menyadari betapa luar biasanya keagungan dan kebesaran Tuhan Allah. Di dalam pasal 2 dan pasal 3, seperti saya sebutkan tadi, bahwa ada pernyataan-pernyataan firman Tuhan, baik koreksi, teguran, nasihat, dorongan, maupun juga peringatan kepada jemaat di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, di Tiatira, di Sardis,
di Philadelphia, dan di Laodikia. Dua pasal ini memberikan kepada kita pengertian tentang gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah gereja yang berpusat pada Kristus, yang mengerti dan mengenal siapakah Allah yang disembah, yang memiliki hidup yang benar, yang kudus, yang suci, di dalam kasih dan kebenaran, yang sungguh-sungguh berani menyaksikan Kristus, dan sungguh-sungguh penuh kesabaran menanggung kesulitan, meyakini bahwa Kristus adalah yang awal dan yang akhir, yang memberi kemenangan, memberi kekuatan, dan memberikan damai sejahtera. Di dalam pasal 2 dan pasal 3 dari kitab Wahyu ini, kita mengetahui bagaimana jemaat waktu itu mengalami berbagai macam kesulitan, baik secara internal dengan beragam asutan, pengajaran palsu, dan tipu daya, maupun dari luar dengan beragam aniaya, bahkan desakan untuk menolak Kristus, dan sebagainya. Tentunya jemaat perlu dikuatkan dan diteguhkan imannya. Di dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 8 sampai dengan pasal yang ke-9, pasal 10, dan pasal 11, dan seluruh pasal lain sampai dengan pasal yang ke-17, ini menggambarkan bagaimana keadaan dunia yang sesungguhnya, bumi dan segala isinya, yang sudah jatuh dan berdosa kepada Allah, dimulai dengan gambaran yang sesungguhnya dalam pemerintahan kerajaan Allah, bahwa ada 24 tua-tua dan keempat bintang, ada kitab yang dimeteraikan dan anak domba yang membuka meterainya, satu persatu untuk menggambarkan periode zaman dan kondisi setiap zaman, baik itu meterai pertama, kedua, ketiga, sampai dijelaskan di dalam pasal 7, siapakah orang-orang yang percaya itu yang ada nantinya tinggal di langit dan bumi yang baru, baik dari bangsa Israel maupun dari segala bangsa, suku, bahasa, kaum, kelompok yang nantinya bersama-sama sebagai satu orang bagian dari orang percaya yang sungguh-sungguh meninggikan dan memuliakan anak domba Allah. Dan akhirnya kita bisa melihat bagaimana akhir dari zaman ini pada materi ke-7 dan pada bagian sangkakala yang kelima, ke-6, dan akhirnya ke-7. Sangkakala yang menunjukkan kemenangan atas iblis, kemenangan atas maut, dan kemenangan atas dosa. Kalaupun ada binatang, roh jahat yang menggambarkan setan dan orang-orang jahat, antikris, semuanya itu yang digambarkan dalam pasal 13 dan dikalahkannya naga itu di pasal 12, maka sesungguhnya pasal 13 menggambarkan keinginan kuasa-kuasa kegelapan, orang-orang jahat melakukan kekuatan, tetapi anak domba Allah dan pengikutnya akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan kita akan menerima suatu wujud daripada keadilan Tuhan, di mana kita akan menikmati hidup yang kekal di langit dan bumi yang baru. Berbeda dengan mereka yang melakukan kejahatan, akan menyatakan keberadaannya dan akan dihukum, dimurkai, dan mengalami malapetaka, bahkan sampai dengan pasal 17 dan 18, serta 19 dinyatakan kekalahan, kehancuran, penghukuman terhadap iblis, roh-roh jahat, kuasa gelap, dan orang-orang yang mendukung atau yang menyembah si jahat itu. Dan akhirnya di pasal 20 dan 21 serta 22 memberikan kepada kita pengertian yang mendasar bahwa kita akhirnya akan ada di langit dan bumi yang baru. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Kristus, dalam kitab Wahyu ini kita memiliki suatu keyakinan yang mantap, teguh berdiri bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita mendapatkan kemenangan atas dosa, maut, dan iblis karena kita ada di dalam Kristus. Pusat pemberitaan dari kitab Wahyu ini adalah karya Kristus, pribadi Kristus yang menyatakan kehendak Allah. Memang secara tidak langsung digambarkan tentang akhir sebuah zaman yang disebut akhir zaman. Sekarang kita berada pada keadaan zaman akhir sejak gereja dilahirkan pada hari Pentakosta dan bertumbuh berkembang di seluruh dunia. Umat Tuhan dari segala bangsa memiliki persekutuan bersama dengan orang-orang percaya sepanjang zaman, sepanjang abad, dan mulailah zaman akhir, dan pada akhir zaman Kristus datang kembali untuk menghakimi orang-orang yang berdosa, menghukumnya dan menghakimi kita, dan dibenarkannya kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam langit dan bumi yang baru. Ketika kita membaca simbol-simbol di dalam kitab Wahyu, kita harus ingat bahwa itu adalah situasi pada politik waktu itu, dan juga berkaitan dengan apa yang terjadi di masa lalu, berkaitan dengan kuasa kegelapan dan roh-roh jahat, dan pada masa perjanjian baru, di mana kuasa kegelapan yang betul-betul ingin merusak orang-orang percaya, bahkan merusak tatanan kehidupan manusia,
itu dikalahkan dan dinyatakan tidak lagi berkuasa atas setiap orang percaya. Dan kita lebih dari pemenang, karena Kristus sudah menang, mengalahkan itu semua. Dan di dalam kitab Wahyu ini kita mendapatkan penghiburan yang datangnya dari Allah. Karena melalui kitab ini kita menyatakan diri bahwa gereja Tuhan adalah gerejanya yang dimilikinya. Selalu ada nasihat, ada teguran, ada bimbingan, ada arahan, ada evaluasi dan saringan di setiap gereja Tuhan. Dan 7 gereja yang dimaksudkan di dalam kitab Wahyu merupakan wakil atau representasi dari gereja-gereja Tuhan yang ada sampai saat ini. Yang paling utama dan paling penting, misalnya di dalam Wahyu pasal 2, ditekankan adanya suatu hal yang penting mengenai hidup kita yang harus bertobat dan membenci kejahatan. Kemudian kepada jemaat Smyrna ditekankan supaya kita tetap setia kepada Tuhan Allah. Di jemaat Pergamus ditekankan supaya kita sungguh-sungguh bertobat untuk meninggikan nama Tuhan dan tidak mau menyangkal nama Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun. Di jemaat di Tiatira kita belajar banyak hal yang berkaitan dengan bagaimana kita waspada dan hati-hati terhadap orang-orang jahat yang menyelusup masuk ke jemaat sebagai domba berpikiran atau bertindak seperti serigala. Mereka melakukan hal-hal yang jahat. Dan di pasal yang ketiga, untuk kita belajar dari jemaat di Sardis, supaya kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup kudus, tidak mencemarkan pakaian kita. Dan di dalam jemaat Philadelphia, kita belajar bagaimana sekalipun kekuatan kita kecil dan tidak seperti yang lain, namun kita memiliki firman yang mana kita menjadi pelaku firman. Demikian juga di jemaat Laodikia. Kita mengalami suatu hidup yang terus-menerus, hidup yang tidak ragu-ragu atau tidak sinkritis, tidak kompromi, tetapi setia kepada Tuhan Allah. Dengan 7 jemaat itu kita sebenarnya diberikan bimbingan supaya jemaat Tuhan sampai segala zaman di segala tempat haruslah berpusatkan kepada Kristus. Dan tentunya lembaran-lembaran zaman terus berlangsung karena kita mengenal waktu yang bersifat kronologis sekaligus momentum atau bersifat kairos. Kita bersyukur di dalam kitab Wahyu ini ternyata bukan bangsa Israel saja yang diselamatkan, dan memang terbukti dari perjanjian lama dan perjanjian baru bahwa ada kaum remnan, orang-orang pilihan dari segala bangsa, dari segala tempat, dari segala kaum, dari segala bahasa, dalam segala zaman yang percaya kepada Kristus oleh karena anugerahnya. Kita tahu bahwa peperangan melawan setan, kuasa gelap, roh jahat itu bukan peperangan kita, tetapi peperangan Kristus, dan Kristus sudah menang. Kita di dalam Kristus pasti juga menang, karena kita bukan di luar Kristus. Dan kita bersyukur akhirnya kita menikmati langit dan bumi yang baru di dalam Wahyu pasal 20, 21, dan 22. Di Wahyu 20 ada pemisahan kehidupan kita yang sudah benar-benar dinyatakan kemenangan. Iblis dihukum, hukuman itu final dan selama-lamanya. Di pasal 21 dan 22 kita menikmati hidup yang baru dengan tubuh yang baru, di langit bumi yang baru, kita menikmati kota Yerusalem yang baru, bukan lagi di Taman Eden, tapi di kota Yerusalem. Kiranya pembahasan, penjelasan saya secara umum ini mengenai kitab Wahyu menolong Bapak, Ibu, Saudara untuk membaca dan menelusuri kitab ini dengan cermat, dan kiranya menolong kita untuk makin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Bapak, Ibu, Saudara. Amin.